Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah ekonomi mikro, yaitu tentang produksi optimum pada fungsi produksi dengan satu input. Oke, kemarin semuanya sudah latihan membuat kurva produksi ya. Sekarang kan karena itu penting, kurva produksi itu akan selalu kita pakai ketika kita belajar mengenai produksi. Oke, kita refresh lagi. Jadi sumbu vertikalnya itu nanti untuk Hi atau kuantitas produksi, kemudian sumbu horizontalnya itu adalah untuk X atau inputnya. Nah, kalau kita berproduksi, kemudian supaya kita tahu berapa banyak yang kita terima, berapa revenue kita, itu berarti harus dikalikan dengan price-nya atau harga dari produk yang kita hasilkan. Jadi di sini kalau ini kurva total produksinya, jadi nanti total revenue yang kita terima itu adalah kita sebut total value of product. Di mana total value of product itu dihasilkan dari total produk dikalikan dengan harga produknya. Nah, kemudian ada marginal product, nanti ada juga marginal value product, MVP, atau sering juga disebut value of marginal product. Jadi ada yang menyebut VMP, itu sama saja ya, merupakan marginal product dikalikan dengan harga produk. Nanti yang AP, average product, jika dikalikan dengan harga produk akan menghasilkan average value of product. Nah, kapan terjadi produksi yang optimum? Produksi yang optimum, ini ya, ketika total produksi itu maksimum, itu terjadi ketika marginal value of product itu sama dengan R. Siapa R? R itu adalah harga inputnya. Pelan-pelan ya. Oke, kalau kita catat, jadi total value product itu adalah total produksi dikalikan dengan P. P itu adalah harga produksi. Kemudian average value product itu adalah average product dikalikan dengan price-nya. Lalu value of marginal product itu menunjukkan nilai marginal product, di mana nilai marginal product kita peroleh dari marginal product dikalikan dengan P-nya. Siapa R? R adalah harga input atau disebut juga tambahan biaya perkesatuan tambahan input. Nah, kalau VMP atau value of marginal product itu lebih besar dari harga inputnya, berarti input perlu ditambah. Sebaliknya, jika value marginal of product lebih kecil dari harga inputnya, berarti input perlu dikurangi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa optimum produksi terjadi pada saat VMP sama dengan input. Tadi ya. Jadi, optimum produksi terjadi pada saat VMP sama dengan harga input. Atau dengan kata lain, marginal product sama dengan perbandingan harga input dan output. R per P. Ini akan dipakai terus. Nah, adik-adik harus ingat kapan optimum produksi itu tercapai ketika marginal product, nilai marginal product sama dengan harga input, atau ketika marginal product sama dengan perbandingan harga input dan outputnya. MP sama dengan R per P. Pelan-pelan ya.
Oke. Bagaimana pengaruh perubahan harga input dan output? Yang pertama, kenaikan harga input. Berarti R-nya naik ya. Akan mengakibatkan titik optimum itu bergeser ke kiri. Kenapa bergeser ke kiri? Berarti kenaikan harga input itu menyebabkan biaya produksi menjadi naik. Sesuai hukum permintaan, kalau harga itu naik, akan mengakibatkan permintaan turun. Kalau kita sebagai produsen, ketika harga input naik, kita akan mengurangi penggunaan input. X-nya turun. Kalau input turun, akan menyebabkan produksi juga akan turun. Lalu bagaimana kalau harga input yang turun? Kebalikannya, kalau harga input turun, sesuai hukum permintaan, harga turun berarti permintaan akan meningkat. Permintaan input akan naik atau penggunaan input akan bertambah. Sehingga jumlah produksi juga akan bertambah. Sekarang kalau harga output-nya, kalau harga output naik, dari sisi kita sebagai produsen, kenaikan harga output itu tentu saja menguntungkan bagi produsen. Kalau kondisi sedang menguntungkan, kita akan berusaha untuk menjual produk sebanyak-banyaknya. Karena harganya naik, kalau produksi yang terjual lebih banyak, itu akan menguntungkan kita sebagai produsen. Jadi kalau harga output naik, produsen akan meningkatkan produksinya, sehingga penggunaan input akan bertambah. Supaya apa? Supaya produksinya meningkat. Karena kondisi sangat menguntungkan menjual fee yang lebih banyak. Ini sesuai dengan hukum penawaran. Nanti kita akan belajar tentang penawaran. Lalu jika harga output turun, harga outputnya turun. Apa yang terjadi? Berarti kalau dari sisi kita sebagai produsen, kalau harga outputnya turun kan berarti tidak menguntungkan. Kita tidak dapat memperoleh keuntungan yang besar. Sehingga akan rugi kalau menjual produksi dalam jumlah yang banyak. Jadi ketika harga output turun, kita sebagai produsen akan mengurangi penggunaan input. Kalau input itu berkurang, produksi juga akan berkurang. Itu pengaruh perubahan harga input dan output. Oke, contoh. Ini adalah contoh soal untuk kasus mencari produksi optimum. Nanti kita akan dihadapkan dengan fungsi produksi, kemudian kita selesaikan dengan menggunakan fungsi produksi tersebut. Contoh, diketahui suatu fungsi produksi komoditas I sama dengan 15X kuadrat dikurangi X pangkat 3. Lalu ditanyakan berapa penggunaan input pada saat marginal product maksimum, average product maksimum, dan total product maksimum. Yang kedua, jika harga inputnya 27, siapa 27 ini? 27 itu adalah R kecil ya, dan harga output sama dengan 1. Siapa 1? 1 ini adalah P, menunjukkan price dari produk. Berapa input dan produksi optimum? Oke, yang perlu kita selesaikan, berarti kita cari dulu yang nomor 1, kita jawab dulu. MP maksimum. MP itu adalah marginal produk. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya, MP itu merupakan turunan pertama dari fungsi Q. Dari fungsi
produksi. Fungsi produksinya tadi adalah 15x kuadrat dikurangi x pangkat 3. Turunan pertama dari ini 2 kali 15, 30x. Ya. Terus ini diturunkan jadi 3x kuadrat. Berarti MP, fungsi dari MP sama dengan 30x dikurangi 3x kuadrat. Nah, MP itu akan maksimum pada saat turunan pertama dari MP itu sama dengan 0. Masih ingat pelajaran derivatif ya waktu SMA? Atau matematika ekonomi? Oke, kemudian kita turunkan. Turunan pertama dari MP itu adalah 30 dikurangi 6x. Ya, X-nya hilang, terus ini 2 kali 3, 6x. Sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X sama dengan 5. Jadi penggunaan input pada saat MP maksimum adalah sama dengan 5. Lalu ditanyakan juga X penggunaan input pada saat AP maksimum. Bagaimana cara mencari average product? Average product itu kita peroleh dari Q dibagi dengan X. Q tadi kan 15x kuadrat dikurangi x pangkat 3 ya. Kalau dibagi dengan x, berarti kan x-nya hilang. Kita coret-coret menjadi 15x dikurangi x kuadrat. Pada saat AP maksimum, berarti pada saat turunan pertama dari AP itu sama dengan 0. Kita peroleh turunan pertama dari AP adalah maaf, ini saya salah ya. Turunan pertama dari AP itu berarti 15 ya, Dik ya. Ini 15. 15 dikurangi 2x itu sama dengan 0. Jadi x sama dengan 7,5. Oke, kita lanjutkan. TP. Pada saat TP maksimum, berarti turunan pertama dari TP itu sama dengan 0. Turunan pertamanya TP itu kan sama dengan MP ya. 30x dikurangi 3x kuadrat sama dengan 0. Lalu kita turunkan. 3x kalikan 10 dikurangi x sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 atau x sama dengan 10. Kita ambil yang x sama dengan 10. Begitu cara mencari berapa penggunaan input pada saat MP maksimum, AP maksimum, dan TP maksimum. Selanjutnya kita jawab pertanyaan yang kedua. Jika harga inputnya 27 dan harga outputnya sama dengan 1, berapa input dan produksi optimum? Syarat produksi optimum masih ingat? Syarat produksi optimum, nih ya, nilai marginal product sama dengan harga input, atau MP sama dengan R per P. Oke, lalu kita gunakan saja yang ini. Syarat optimum MP sama dengan R per P. Karena kan yang diketahui harga input dan harga output. MP tadi fungsi MP 30x dikurangi 3x kuadrat. Harga inputnya 27, harga produknya 1. Sehingga sama dengan 30x dikurangi 3x kuadrat dikurangi 27 akan sama dengan 0. Oke, lalu kalau kita ini dipindah ke depan, kemudian kita kalikan dengan negatif, akan sama dengan fungsi yang seperti ini. 3x kuadrat dikurangi 30x plus 27 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan, 3-nya bisa kita coret-coret menjadi x kuadrat dikurangi 10x ditambah 9 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Berarti
X kurangi 9 dikalikan X kurangi 1. Kita mendapatkan dua kemungkinan. Input sama dengan 9 atau input sama dengan 1. Yang mana yang itu menghasilkan produksi yang optimum? Karena ada dua kemungkinan, kita bisa menggunakan syarat orde yang kedua. Syarat orde yang kedua adalah turunan kedua dari fungsi produksi itu harus kurang dari 0 atau negatif. Oke, lalu kita turunkan turunan keduanya dari fungsi produksi sama dengan 30 dikurangi 6X. Kita masukkan pada saat X sama dengan 9 dan pada saat X sama dengan 1. Ternyata pada saat X sama dengan 9 itu adalah hasilnya negatif 24. Kemudian pada saat X sama dengan 1 menghasilkan 24, tapi positif. Berarti yang kita ambil adalah yang X sama dengan 9. Jadi produksi itu optimum pada saat penggunaan input sama dengan 9. Berapa total produksi optimumnya? Kita masukkan X-nya itu ke dalam fungsi produksi. Sehingga kita peroleh total produksi optimumnya adalah 486. Begitu caranya ya. Oke. Nanti adik-adik bisa latihan mengerjakan. Soalnya sudah saya upload di Spada, nanti silakan dikerjakan. Ditulis, dikerjakannya di selembar kertas, diberi nama sama NIM, kemudian diupload ke Spada paling lambat jam 5 sore. Oke. Sekarang kita lanjutkan fungsi produksi dengan dua input. Kalau tadi masih sederhana, kita masih menggunakan satu input, jadi hanya X saja. Kalau dua input berarti kita menggunakan input X1 dan X2. Sehingga fungsi produksi yang kita miliki menjadi Hi sama dengan fungsi dari X1 dan X2. Perubahan output Hi merupakan fungsi dari input variabel X1 dan X2. Oke, kalau sebelumnya hanya satu lajur saja ya antara X dan Q, sekarang ini menjadi dua lajur. Jadi ini untuk X2-nya, kemudian yang sini horizontal untuk X1-nya. Contohnya, ketika kita menggunakan input X1 sama dengan 1 dan input X2 sama dengan 8 akan menghasilkan produksi sebesar 9. Berapa produksi yang dihasilkan ketika X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 6? Kita ambil di sini, kita luruskan ke X2 sama dengan 6. Oh, berarti total produksi yang dihasilkan adalah 106. Oke, demikian tabel produksi dengan dua input. Kalau kita buat grafik stereometriknya, fungsi produksi dengan dua input akan seperti ini. Oke, ini penggunaan input X2-nya, kemudian yang ini penggunaan input X1-nya. Oke, ini ini menunjukkan kombinasi penggunaan input X1 dan input X2. Nah, kalau kita proyeksikan ke bidang datar yang ada di bawah ini, lalu menjadi ini, kurva ini. Kurva ini ya, kalau kita cerminkan ke bidang datar. Nah, kurva ini itu disebut apa?
kombinasi penggunaan input X1 dan input X2. Itu disebut sebagai isokuan. Ya, jadi isokuan itu merupakan fungsi produksi pada gambar dalam dimensi 3 yang sebenarnya merupakan bidang melengkung Φ0. Kemudian dapat dihasilkan sepanjang garis pada bidang fungsi produksi setinggi Φ0 yang merupakan garis trans. Nah, garis trans ini diproyeksikan ke bidang dasar tadi atau bidang datar yang ada di bawah tadi disebut sebagai isokuan. Isokuan itu merupakan kurva yang menggambarkan semua kemungkinan kombinasi input untuk menghasilkan output tertentu. Kurvanya bentuknya sama ya dengan indifferent curve. Cuman kalau indifferent curve itu untuk konsumsi, sementara kalau isokuan itu untuk produksi. Oke, ini isokuan. Kombinasi penggunaan input X1 dan penggunaan input X2 untuk menghasilkan produksi tertentu. Oke, kalau di teori konsumsi kita mengenal marginal rate substitution, demikian juga dalam produksi. Hanya saja kalau di produksi kita kenal dengan nama marginal rate of technical substitution. Jadi kondisi di mana salah satu input harus digantikan oleh input lain untuk mempertahankan tingkat output tersebut. Oke, sering disingkat MRTS. Oke, ini contohnya. Ada isokuan 1, isokuan 2, isokuan 3. Bagaimana cara mencari MRTS? MRTS itu diperoleh dari negatif perubahan Q2 dibagi dengan perubahan Q1. Ada negatifnya ya di depannya. Ini cara mencarinya. Dan MRTS itu sama dengan perbandingan marginal product. Setelah kita turunkan, kalau kita ringkas, bahwa MRTS itu akan sama dengan MP1 dibagi dengan MP2. Dan MRTS itu merupakan negatif dari slope isokuan. Karena isokuan itu selalu berslope negatif dan cembung terhadap titik origin. Menunjukkan apa? Menunjukkan kenapa negatif dari slope isokuan? Karena menunjukkan bahwa MRTS itu akan selalu menurun. Oke, demikian kuliah ekonomi mikro pada hari ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.